Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera, puji Tuhan. Kembali kita bisa berjumpa untuk boleh mendengar firman Tuhan, memperoleh kekuatan, memperoleh kemenangan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kali ini khotbah saya bertema nilai-nilai pertobatan menurut dimensi Tuhan. Nilai-nilai pertobatan menurut dimensi Tuhan. Seperti kita ketahui selama ini yang kita dengar, yang kita pelajari mengenai nilai-nilai pertobatan menurut kita sebagai manusia. Dan sekarang kita bicara soal dimensi Tuhan. Apa maksud Tuhan supaya manusia bertobat? Ini penting juga Bapak Ibu dan sangat penting untuk kita ketahui. Karena ada nilai-nilai yang luar biasa. Sebelum saya lebih jauh berkhotbah, Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu, Bapa yang kekal, yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Jikalau hari ini kembali kami boleh mendengar firman-Mu, diajar dengan kehendak-Mu, dibentuk dengan perintah-Mu, agar kami selalu menyenangkan hati-Mu. Tuhan, terima kasih atas semuanya yang telah Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh setia menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pertobatan menurut dimensi Tuhan itu sungguh sangat amat penting. Dan ini saudaraku mungkin tidak diketahui dan belum diketahui oleh kita. Makanya hari ini saya akan bicara soal hal itu. Karena seringkali pertobatan kita menurut hanya dalam diri kita, arti kita. Misalnya bertobat itu metanoia Pak, berbalik 180 derajat, betul. Bertobat Pak supaya saya diberkati, betul. Supaya saya lebih lagi untuk berkenan di hadapan Tuhan, betul. Tetapi ada yang lebih lagi Bapak Ibu, di dalam hal ini supaya klop. Dari sisi kita, dimensi kita tahu soal apa arti pertobatan, yang mungkin juga seringkali kita tidak menghargainya. Kali ini pertobatan bicara soal dimensi Tuhan. Supaya kita sangat mengenal dan sangat menghargai Tuhan. Supaya kita paham, saudara. Pertobatan yang pertama menurut dimensi Tuhan adalah agar manusia mengenal, menghargai penghukumannya dan kasihnya. Ingat baik saudaraku, agar manusia mengenal, menghargai penghukumannya dan kasihnya. Saya ambil dari Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 6. Yunus pasal 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia mempunyai biaya perjalanannya. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Saudaraku, kisah ini sangat terkenal. Peristiwa ini sangat terkenal. Yunus lari dari perintah Tuhan untuk memberitakan agar bangsa Niniwe bertobat. Yunus lari, Bapak Ibu. Nah, di sini kenapa Tuhan ini seakan-akan ngotot? Yunus ini harus memberitakan pertobatan untuk bangsa Niniwe. Sehingga Yunus mengalami hukuman dari Tuhan, dia lari.
Kita ketahui Yunus masuk ke perut ikan 3 hari lamanya. Itu bicara kematian. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari pihak Yunus beranggapan bahwa pertobatan bangsa Niniwe itu tidak penting, saudaraku. Karena bangsa Niniwe ini pertama memang musuhnya orang Ibrani, sehingga biarkan saja bangsa Niniwe itu binasa dihukum Tuhan. Tetapi dari pihak Tuhan, saudaraku, pertobatan itu penting. Memang Allah ini Allah yang menghukum, tetapi penghukuman Tuhan itu dia kan tidak serta-merta begitu saja, saudaraku, dinyatakan kepada umat yang berdosa. Dia beritahu dulu, iya kan, agar manusia mengetahui dan segan kepada Tuhan, sehingga nilai-nilai penghukuman Tuhan tidak bisa dipermainkan. Jikalau sudah diberitahu, kemudian masih tetap membandel, jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan menghukum. Dan di sini juga Tuhan ingin memberitahu soal kasih-Nya, agar manusia mengenal soal penghukuman dan kasih-Nya, Bapak Ibu. Agar kita mengenal itu menurut dimensi Tuhan. Jadi pertobatan itu, saudaraku, nggak bisa main-main. Iya kan? Pertobatan itu di hadapan Tuhan, di mata Tuhan itu sangat penting. Pertobatan manusia, agar manusia tidak mendapatkan hukumannya. Kalau manusia dihukum Tuhan, siapa yang bisa tolong? Tuhan juga tidak kejam-kejam amat, Bapak Ibu, langsung menghukum. Tidak demikian. Pasti ada sinyal-sinyal untuk kita bertobat. Entah melalui penderitaan, entah melalui persoalan-persoalan yang muncul, supaya kita sadar. Ingat akan penghukuman Tuhan, jangan main-main. Jangan mempermainkan hukuman Tuhan. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Iya kan? Nah, kenapa yang dikejar Yunus dikejar terus, saudaraku? Karena Yunus ini nabi, saudaraku. Jadi waktu itu yang untuk memberitakan kehendak Tuhan atas umatnya itu seorang nabi. Yunus lupa akan peranannya. Nah, setiap kita, saudaraku, sebetulnya memberitakan pengampunan, memberitakan Allah yang menghukum, memberitakan Allah yang untuk mengampuni, untuk memberitakan Allah supaya kita bertobat, itu wajib, saudaraku. Iya kan? Tetapi mungkin tidak demikian bagi setiap kita. Kita senang orang dihukum Tuhan, saudaraku. Iya kan? Nggak boleh begitu, saudaraku. Allah itu memang dia menghukum, kita harus kenal dan menghargainya. Dia juga mengasihi kita. Puji Tuhan. Kita lihat akhirnya, saudaraku. Kita lihat akhirnya bangsa Niniwe bagaimana kondisinya yang terjadi. Iya kan? Kita lihat selanjutnya, Yunus pasal 4 ayat 8. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih daripada 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Puji Tuhan. Di sini, saudaraku, Yunus diperhadapkan bahwa Tuhan sangat mengasihi bangsa Niniwe. Iya, saudaraku, bangsa Niniwe itu tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Apa artinya? Ini sudah terlalu kacau, Bapak Ibu. Jadi sesungguhnya di balik Tuhan menghukum, di situ Tuhan mengasihi. Sebagaimana sebagai orang tua menghukum anaknya bukan berdasarkan mau mati, saudaraku, mau dihukum mati, tetapi di balik hukuman itu ada mengasihi. Kita harus mengenal ini, saudara. Kita harus mengenal dalam hal ini. Tuhan itu adalah menghukum dan mengasihi. Supaya, saudaraku, kita benar-benar kondisinya, ya kan? Kondisinya kita benar-benar menghargai Tuhan. Jadi pertobatanmu, pertobatan saya itu penting, Bapak Ibu. Jangan mempermainkan Tuhan. Amin, saudaraku. Pertobatan bukan hanya untuk kita diberkati, supaya kita menghormati Tuhan, supaya kita tunduk kepada Tuhan, supaya kita rendah hati di hadapan Tuhan, supaya kita menyadari, saudaraku, kita hidup oleh karena Tuhan. Yang kedua, saudaraku,
pertobatan itu menurut dimensi Tuhan agar manusia mengenal, menghargai perintahnya dan pengaturannya. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya ulang, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudaraku, pertobatan yang kedua menurut dimensi Tuhan agar kita menghargai perintahnya dan pengaturannya. Dengan demikian itu adalah sebuah pengetahuan yang luar biasa. Saudaraku, tanpa pengetahuan nilai perintah Tuhan, nilai-nilai pengaturannya, enggak ada gunanya Bapak Ibu. Tanpa pengetahuan hal tersebut tidak ada gunanya. Sebab itu yang disebut hikmat Tuhan. Tanpa hikmat Tuhan, manusia tidak ada gunanya, sepintar apapun dia, sekaya apapun dia. Ingat, penulis Amsal adalah Salomo. Dia sangat kaya raya Bapak Ibu, dan sangat penuh hikmat Tuhan. Jadi dia sudah mengalami kekayaan tidak ada gunanya tanpa pengetahuan akan Tuhan. Nah, di sini kita harus menghargai apa yang sudah kita tahu soal Tuhan, mengenai perintah-perintahnya dan mengenai pengaturannya. Harus kita tunduk di situ. Itu namanya pertobatan. Pertobatan menurut dimensi Tuhan. Pertobatan menurut dimensi Tuhan adalah hidup dalam perintahnya dan hidup dalam pengaturannya. Itulah yang menghargai nilai-nilai didikan dari Tuhan. Luar biasa pertobatan ini di hadapan Tuhan menurut dimensi Tuhan Bapak Ibu. Jadi pertobatan itu tidak hanya sebatas kita itu mau dihidup diberkati, mau sembuh. Tidak demikian Bapak Ibu. Pertobatan itu menurut dimensi Tuhan itu luar biasa. Kita hidup 100% seumur hidup kita dalam pengaturannya, dalam perintahnya. Itu harus kita hargai. Makanya kita bertobat. Jangan tomat Bapak Ibu, tobat kumat. Itu tidak bisa saudaraku. Bagi saya pribadi, kalau hidup dalam pertobatan, saya menghargai pengaturan Tuhan. Saya mau diatur oleh Tuhan. Tuhan mengatakan iya, saya iya. Tuhan mengatakan tidak, saya tidak. Menurut juga pengaturannya. Jangan ini ada orang bilang saya sudah bertobat, tapi nggak mau diatur oleh Tuhan. Itu bukannya bertobat, tomat Bapak Ibu, tobat kumat. Iya kan? Pastikan dirimu hidup dalam pertobatan oleh karena menghargai pengaturan dan perintah Tuhan. Itu pertobatan sejati Bapak Ibu. Kita menghargai Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan sedemikian rupa. Inilah pengetahuan yang luar biasa saudara, worldview. Satu nilai yang luar biasa yang pernah hilang oleh karena dosa Adam dan Hawa. Saudaraku, tanpa hikmat Tuhan, apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, kita akan binasa. Kita akan kalah total saudaraku. Iya kan? Terlalu banyak nilai-nilai kesesatan. Terlalu banyak nilai-nilai kesombongan. Banyak orang pintar banyak saudaraku, tapi orang yang berhikmat itu saudaraku sangat jarang. Makanya di sini hiduplah dalam pertobatan, takut akan Tuhan. Itu artinya bertobatlah. Yang hargailah pengaturan dan perintah Tuhan. Agar hidupmu diatur, dipimpin oleh Tuhan. Agar engkau bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana bukan. Sehingga engkau tidak bisa ditipu oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Yang ketiga saudaraku, pertobatan menurut dimensi Tuhan, agar manusia mengenal, menghargai kemurahannya dan kelapangan hatinya. Roma pasal 2 ayat 4 sampai 10. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini berkata dengan tegas, kita harus menghargai kemurahannya dan kelapangan hatinya. Untuk itulah kita bertobat, Bapak Ibu. Kita sudah mendapatkan kasih karunia, kita sudah mendapatkan anugerah, itu betul. Tetapi pertobatan itu juga penting, Bapak Ibu. Jikalau engkau kehilangan pertobatan, yang datang tuh malah petaka, saudaraku. Iya kan? Lebih lengkapnya, jika seseorang kehilangan pertobatan, maka dia akan menuai malapetaka bagi hidupnya. Jadi kalau orang tidak mau bertobat, dia tidak menghargai kemurahan Tuhan dan kelapangan hati Tuhan dengan anugerah yang Tuhan berikan. Jadi pertobatan itu masih penting, sangat penting dalam hidup kita selama kita di muka bumi ini, supaya kita menyadari dan menghargai kemurahan Tuhan dan kelapangan hati Tuhan, sehingga kita tidak mempermainkan anugerah dari Tuhan, dan kita tidak mempermainkan kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu. Pertobatan itu sangat penting menurut dimensi Tuhan agar kita mengenal, menghargai kemurahannya dan kelapangan hatinya. Kalau tidak mau bertobat, kita tidak menghargai kemurahan Tuhan dan kelapangan hati Tuhan, sehingga kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Kalau demikian kondisinya, Bapak Ibu, jangan salahkan Tuhan jikalau hukuman itu datang. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perbuatan jahat adalah ketiadaan Tuhan. Jadi orang yang berbuat jahat tiada Tuhan di dalam dirinya. Anda mau bantah? Silakan. Kalau orang di dalam dirinya ada Tuhan, Allah Immanuel, tidak akan berbuat jahat karena ada Tuhan. Dan dia menghargai keberadaan Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Ini nilai pertobatan yang sejati, yang sungguh-sungguh. Pertobatan seringkali, saudaraku, kita mempunyai arti yang dangkal. Kita bertobat karena mau sembuh. Kita bertobat karena mau diberkati. Bahkan, saudaraku, lebih ekstrem lagi, mau bertobat supaya jangan masuk neraka. Bukan begitu sebetulnya, Bapak Ibu. Secara pribadi, privilege, bahwa bertobat gitu kita tahu dan menghargai kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan, saudaraku, dan kelapangan hatinya. Kalau Tuhan mau menghukum kita, itu haknya. Begitu kita jahat, kita dihukum Tuhan. Tetapi tidak demikian kondisinya. Tuhan murah hati, tapi jangan dipermainkan. Makanya hidup dalam pertobatan. Ke situ kan larinya, toh. Jadi jangan main-main, saudaraku, dengan Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita harus paham, pertobatan bukan untuk dipermainkan. Barang siapa yang mempermainkan pertobatan akan berbuah malapetaka. Barang siapa yang meniadakan pertobatan akan berbuah juga malapetaka. Jadi pertobatan itu harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang keempat, saudaraku, agar manusia mengenal, menghargai panggilannya dan pengampunannya. Itu pertobatan menurut dimensi Tuhan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 sampai 40. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasih mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saudaraku, lihat, pertobatan berarti kita menghargai panggilannya dan pengampunannya. Makanya tatkala kita dibaptis, kita menghargai panggilan Tuhan. Saudaraku, tatkala kita dibaptis, itu bukan kebetulan, saudaraku, kita bisa dibaptis. Itu adalah kegenapan. Kita menghargai panggilannya dan pengampunannya. Itu luar biasa, responsif ini harus kita pertahankan. Saudaraku, seringkali kita dibaptis susah-susah, kemudian bikin dosa lagi. Itu kan konyol, namanya kau tidak menghargai tindakanmu sendiri. Kalau kau tidak menghargai tindakanmu sendiri, bagaimana Allah mau menghargai dirimu? Iya kan? Apalagi kalau di gereja kita dibaptis ribuan orang, itu tidak gampang, Bapak Ibu. Sungguh amat melelahkan.
Tapi seringkali saya banyak melihat orang Kristen jatuh lagi dalam dosa. Bukan tidak sedikit, saudaraku. Waktu di kolam baptisan. Loh, kok kamu, kata saya, dibaptis lagi? Iya Pak, bikin dosa lagi Pak. Kamu main-main, kamu mempermainkan baptisan, kurang ajar, saya bilang. Jadi saudaraku, ini orang-orang yang tidak menghargai panggilannya dan pengampunannya. Ingin mencobai Tuhan, jangan main-main sama Tuhan, saudaraku. Tatkala engkau sudah diampuni, hiduplah di situ dalam pertobatan. Hidup dalam pengampunan Tuhan, kita menyadari bahwa kita itu dulu hidup jahat, sekarang tidak boleh lagi dong demikian. Jadi di mata Tuhan, saudaraku, pertobatan itu sangat penting. Dianggap adalah orang-orang yang menghargai panggilannya dan menghargai pengampunannya. Ini yang penting Bapak Ibu. Kalau kita tidak menghargai pengampunannya dan panggilannya, saudaraku, tinggal Bapak Ibu hitung saja jikalau orang tidak menghargai panggilannya. Saudaraku, panggilan Tuhan tidak memaksa kita. Pilihan Tuhan kepada kita tidak memaksa kita, ada free will. Kalau kita tidak mau menghargainya, alias terus berbuat dosa, ingat manusia seperti uap. Jangan engkau mempercayakan hidupmu di masa yang akan datang, karena engkau tidak tahu masa yang akan datang akan terjadi apa. Jangankan besok, detik ini pun juga kita tidak tahu akan terjadi apa. Tetapi kalau kita hidup dalam pertobatan, hidup dalam panggilannya, hidup di dalam rencananya dan pengaturannya, itu luar biasa. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan itu damai dan sejahtera. Amin Bapak Ibu. Jadi hiduplah dalam pertobatan. Engkau bertanda menghargai panggilannya dan pengampunannya. Itu dimensi yang keempat. Dimensi yang kelima, saudaraku, dimensi yang kelima. Ada satu ayat lagi, Yesaya 1 ayat 18-20. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Puji Tuhan. Jangan main-main ya Bapak Ibu dengan panggilan Tuhan dan pilihan Tuhan dan pengampunannya. Agar kita hidup dalam berkat Tuhan. Walaupun dosamu merah seperti kermiji, Allah buat putih seperti salju. Jangan berbuat dosa lagi. Dan di hadapan Tuhan, menurut dimensi Tuhan, pertobatan itu adalah orang-orang yang menghargai pengampunannya dan panggilannya. Yang menghargai nilai-nilai pengampunannya dan panggilannya. Puji Tuhan. Yang kelima, saudaraku. Yang kelima. Agar mengenal, menghargai perhatiannya dan pembelaannya. Itu dimensi Tuhan soal pertobatan. Yakobus pasal 4 ayat 7-8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Bagi dimensi Tuhan, pertobatan itu adalah bentuk perhatiannya kepada kita dan bentuk pembelaannya. Jikalau Bapak Ibu terus mau diperhatikan Tuhan, mau dalam pembelaannya, tunduklah kepada Allah. Dan lawanlah si iblis, maka dia lari dari hadapanmu. Apa artinya? Engkau memperoleh kemenangan. Engkau memperoleh perhatiannya. Engkau memperoleh perlindungannya. Engkau memperoleh pembelaannya. Kalau kondisi kita mau tetap di situ. Jadi pertobatan itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Seringkali banyak orang Kristen kalah dengan iblis. Hidup dalam perdukunan. Hidup di dalam ramalan. Dan hidup membawa jimat-jimat. Berarti engkau tidak ada perhatian Tuhan dan pembelaan Tuhan. Di mana letak perhatian dan pembelaan Tuhan? Nah, seringkali ini kan kita tuntut. Tatkala kita menderita, Pak, mana perhatian Tuhan kepada saya? Pak, pendeta, mana pembelaan Tuhan terhadap saya? Loh, saya balikan, kamu bertobat atau tidak?
Karena di mata Tuhan, menurut dimensi Tuhan, pertobatan itu adalah menghargai perhatian dan pembelaannya. Agar kita mengenal itu, Bapak Ibu. Karena disinilah nyata. Tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, maka dia lari daripadamu. Dan mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Lihat, mendua hati bercabang. Kita harus setia, Bapak Ibu. Kalau terus mau diperhatikan Tuhan, kalau terus mau dibela Tuhan, bertobat, Bapak Ibu. Pertobatan itu indah sekali. Pertobatan itu luar biasa sekali menurut dimensi Tuhan. Saya sangat bangga dengan Yesus Kristus, saudaraku, yang menghargai pertobatan kita, saudaraku. Yang begitu luar biasa menurut dimensinya. Makna pertobatan. Makna yang kita sudah dapat. Kita pun di situ harus percaya sungguh-sungguh. Sekarang makna yang dari Tuhan. Amin. Jadi kedua makna ini klop. Kita bikin akur, Bapak Ibu. Ya kan, apa arti pertobatan menurut kita dan menurut Tuhan. Jadi Tuhan berkehendak agar kita bertobat. Sebab begini, Bapak Ibu, Tuhan ini fire sekali. Yang membuat kita sama Tuhan tuh ada gap, itu karena dosa. Dan ingat, iblis itu abolos, pemfitnah, pendakwa. Kalau kita terus berdosa, Bapak Ibu, bukankah otomatis kita milik iblis? Dan iblis tinggal ngomong, iya kan, Tuhan, ini loh, ini dia berbuat jahat terus, ini milik kepunyaanku. Nah, bagaimana kondisi yang terjadi? Tuhan juga maha adil, Bapak Ibu. Tuhan tidak serta-merta membela tanpa nilai-nilai yang benar. Tuh bagaimana Pak Pendeta mengenai anugerah kasih karunia? Bagaimana apanya? Kita kan tidak berbuat apa-apa, kita dapatkan keselamatan. Itu betul. Tetapi setelah hidup di situ kita mau apa? Apa pertobatan Bapak Ibu mau hilangkan? Apa tidak mau hidup dalam bertobat? Apa Bapak Ibu sudah memastikan tatkala engkau mendapatkan kasih karunia, engkau hidup terus berbuat baik? Iya kan? Nah, selama kita hidup dalam kedagingan ini, kesadaran kita terhadap Tuhan itu namanya pertobatan. Iya kan? Jadi tanpa pertobatan, alam sadar kita tidak pernah kuat. Dan kita anggap bikin dosa tidak apa-apa. Bapak Ibu boleh baca di catatan saya mengenai waktu jemaat di Maliaki. Kamu menyusahkan aku, kata Tuhan. Mereka tanya, bagaimana kami menyusahkan Tuhan? Yaitu, kata Tuhan, dengan cara kamu berbuat jahat itu tidak apa-apa. Karena kalau tidak, di mana Allah menghukum? Saudaraku, jadi jemaat di Maliaki ini menantang hukuman Tuhan. Saudaraku, hukuman Tuhan itu ada, saudaraku. Jangan kita menantang dengan terus berbuat jahat, dosa tidak apa-apa. Saya masih sehat tuh Pak Pendeta. Saya masih oke, keuangan saya tidak terganggu. Padahal hidupnya dalam perzinahan. Tunggu tanggal mainnya, jangan main-main Bapak Ibu soal itu. Hargailah penghukuman Tuhan dan kasih. Tadi itu poin yang pertama. Jadi poin keempat Bapak Ibu, agar kita mengenal, menghargai perhatiannya dan pembelaannya. Dalam hal apa? Dalam hal pertobatan. Di balik pertobatan kita, menurut dimensi Tuhan, kita mengenal, menghargai perhatiannya dan pembelaannya. Disitulah saudaraku pembelaan Tuhan nyata, ada, dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Dan engkau tidak pernah dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Amin Bapak Ibu. Kalau ada orang Kristen menderita kekalahan, introspeksi, pembelaan Tuhan tidak mungkin berhenti, tidak mungkin lalai. Tetapi iblis itu saudaraku abolos, pendakwa. Iya kan? Kalau Anda ada di pihak si jahat, bukan Tuhan tidak bisa bela, Tuhan ada peri keadilannya. Jadi ini penting untuk kita pahami. Jadi pertobatan itu adalah sangat syarat dengan makna. Amin. Yang terakhir, yang keenam, saudaraku, agak panjang memang, tetapi tidak apa-apa, agar kita puas. Agar kita mengenal, menghargai pengorbanannya dan penderitaannya. Itu nilai pertobatan. Ibrani 10 ayat 26-30.
Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan dan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Lihat, Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi saudaraku, tatkala kita berbuat dosa, itu dilakukan dengan sengaja. Dan itu dikatakan orang tidak mau bertobat. Jika dengan kondisi demikian, sama saja kita tidak mau mengenal pengorbanan dan penderitanya. Jadi kita telah menyia-nyiakan penderitaannya dan pengorbanannya di atas kayu salib. Apa itu tidak kurang ajar, Bapak Ibu? Sangat keterlaluan, bukan? Jadi pertobatan itu adalah agar kita mengenal, menghargai pengorbanannya dan penderitaan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi pertobatan menurut dimensi Tuhan itu yang keenam. Ini luar biasa, saudara. Jadi pertobatan itu jangan dianggap ringan, pertobatan kita di mata Tuhan. Tuhan beranggapan bahwa jikalau engkau bertobat, tidak mau bikin dosa, berarti engkau menghargai penderitaanku. Engkau menghormati pengorbananku. Saudara, Tuhan bisa menghakimi umatnya. Bisa menghukum umatnya. Kalau main-main dalam hidupnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pertobatan itu sungguh amat luar biasa. Menurut dimensi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jikalau Bapak Ibu menyia-nyiakan firman Tuhan, jangan salahkan Tuhan jikalau engkau terpisah dari keselamatan yang telah diberikan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Biarlah engkau setia, hidup dalam pertobatan. Sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan, lakukan dengan setia. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Bapa Surgawi, aku sudah menyampaikan isi hatimu mengenai pertobatan menurut dimensi Tuhan. Sungguh amat luar biasa. Biarlah dari pendengaran kami mengenai khotbah ini, kami terbuka mata hati rohani kami lebih lagi, agar kami hidup dalam pertobatan yang Tuhan inginkan. Sehingga kami benar-benar sebagai orang yang taat sampai mati, dan menghargai nilai-nilai apa yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu di mana mereka berada. Jangan biarkan mereka terhilang Tuhan. Aku berdoa khusus kepada mereka, agar mereka berbalik kepada jalan Tuhan, yang adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Terima kasih Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus aku alaskan doa-doa kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.